Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Ardiansa dari manajemen A6 dengan nomor NIM 2101010208 untuk mengikuti ujian akhir semester manajemen pemasaran. Dosen pengampu Dr. Ronald Aprianto, sarjana ekonomi Magister Sains. Yang pertama, pendahuluan. Kualitas produk memiliki inti pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang bertujuan untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Kotler dan Armstrong, kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan disabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, dan juga atribut produk lainnya. Tujuan kami melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk yang sering dibeli dan digemari di kalangan semua orang. Selain kualitas produk, makanan, harga, pemasaran, penjualan termasuk dalam pengaruhnya terhadap kepuasan pembeli. Metode survei. Menurut Masri Singarimbun, dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Survei, pengertian survei pada umumnya dibatasi pada pengertian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Hasil dari survei yaitu analisis perbandingan kualitas produk makanan kebab dan pengaruhnya terhadap kepuasan pembeli. Untuk kualitas, kebab Berkah memiliki kulit kebab yang kering, dagingnya yang lumayan banyak, dan porsinya yang bisa dikatakan lumayan banyak. Sedangkan kebab Obama memiliki kulit kebab yang basah, mungkin dikarenakan kebanyakan minyak, dan dagingnya pun lebih sedikit dan porsinya juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan kebab Berkah. Ragam produk dan harga. Kebab Berkah memiliki banyak varian menu seperti kebab isi sosis, keju, coklat, dan telur, dan harga pun lebih murah yaitu Rp10.000 hingga Rp17.000. Sedangkan kebab Obama memiliki varian yang kurang lengkap bila dibandingkan dengan produk kebab Berkah, dan harga yang cukup mahal yaitu Rp12.000 hingga Rp20.000. Untuk lokasi, kebab Berkah memiliki 3 cabang yaitu di depan Bank Sumsel Babel, di samping Masjid Agung Asalam Kota Lubuk Linggau, dan di Tabah Jemekeh. Kedua, kebab Obama memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagai lokasi di Kota Lubuk Linggau. Jadi di setiap perjalanan itu pasti ada kebab Obama, itu pasti ada karena banyak cabangnya di Linggau. Analisis perbandingan kualitas produk makanan ayam geprek dan pengaruhnya terhadap kepuasan pembeli. Untuk kualitas produk Mas Andri, tekstur nasinya pas, sambal bawangnya rasanya dijamin enak, dan bumbu pada ayamnya yang sangat terasa. Sedangkan A3 Curup, tekstur nasinya lembek, sambalnya pun kurang pedas, dan bumbu ayamnya pun bila dibandingkan dengan Mas Andri masih kurang terasa. Ragam produk dan harga. Mas Andri memiliki varian menu yang banyak dan harga pun cukup, tetapi harga cukup mahal jika dibandingkan dengan harga ayam geprek pada umumnya. Memiliki 2 varian sambal yaitu sambal cabai hijau dan sambal bawang. Sedangkan A3 Curup, menu makanannya tak sebanyak Mas Andri, tetapi harganya normal seperti harga ayam geprek pada umumnya dan hanya memiliki 1 varian sambal yaitu sambal cabai merah. Untuk lokasi, Mas Andri memiliki 2 cabang yaitu di Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Majapahit, yang kedua di Merasi, Kabupaten Musirawas. Sedangkan A3 Curup memiliki 3 cabang yaitu ada di Tabah Jemekeh, di Kedang A2 Lintas, dan di Kompi. Analisis perbandingan kualitas produk minuman boba dan pengaruhnya terhadap kepuasan pembeli. Untuk kualitas produk bubble drink Lup Lup, tekstur bobanya kenyal, rasa manisnya pas, creamy dikarenakan ada campuran susunya. Sedangkan bubble drink boba, tekstur bobanya lebih keras dibandingkan dengan boba Lup Lup. Rasanya terlalu manis, tetapi itu tergantung selera masing-masing. Tidak creamy karena tidak ada campuran susunya seperti Lup Lup. Dan ragam produk dan harga. Bubble drink Lup Lup memiliki varian rasa dan topping, dan harga pun masih terjangkau yaitu Rp10.000. Sedangkan bubble drink boba juga memiliki varian rasa dan topping, tetapi harga yang cukup mahal yaitu Rp13.000 bila dibandingkan dengan bubble drink Lup Lup dan pesaing lainnya. Kesimpulannya yaitu kualitas yang diinginkan konsumen yaitu produk yang menarik, harga, dan pemasaran yang pas sehingga konsumen tidak bosan membeli produk itu. Harga yang sesuai dengan kualitas. Jadi tidak apa-apa bila
barang itu mahal tetapi kualitasnya bagus, orang akan suka. Harga mencerminkan cita produk, harga bersaing dengan harga produk yang lain, dan yang paling penting, harga masih terjangkau bagi semua kalangan, semua orang. Kalau untuk saran untuk kebab dan boba agar bisa membuka cabang di tempat-tempat yang strategis, serta semoga bisa terdaftar di jasa pelayanan seperti Grab dan Maxim. Kalau saran untuk geprek A3 Curup, tingkatkan lagi pelayanannya dan jaga kualitas menu yang disajikan harus terjaga agar dapat terus-menerus menarik pelanggan. Itu soal selanjutnya, ketertarikan publik figur dengan produk yang diiklankannya dalam konteks STP. Di sini saya memakai iklan Denko dengan brand ambasadornya yaitu Intan Nuraini, karena Denko mengharapkan Intan Nuraini dapat memberikan inspirasi mengenai pentingnya peran bunda untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Tujuannya agar anak bisa melewati usia 1 hingga 5 tahun dan mendukung stimulasi anak usia persekolahan. Segmentasi demografi pada susu Denko untuk anak yang menginjak usia 1 tahun yaitu varian produk Denko 1+, Denko 3+, dan 5+. Segmentasi geografis pada susu Denko disesuaikan dengan negara pelanggan, yaitu Indonesia yang menyebar merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Untuk segmentasi psikologis pada susu Denko diposisikan sebagai pilihan susu pertumbuhan yang tepat dalam mendukung pertumbuhan fisik dan otak yang sangat pesat sehingga menjadi kebutuhan penting bagi balita dan anak. Segmentasi perilaku pada susu Denko disesuaikan dengan perilaku pelanggan kelas menengah dan kelas ke bawah agar dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bagi anak-anaknya dengan produk susu yang berkualitas. Untuk targetingnya yaitu anak-anak usia 1 hingga 3 tahun, 3 tahun hingga 6 tahun, dan 6 tahun ke atas agar dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bagi anak-anaknya dengan produk susu yang berkualitas. Kemudian sasaran pendistribusiannya banyak dilakukan di pasar tradisional. Strategi pada susu Denko ini tidak hanya di salah satu segmentasi saja, tetapi Denko memberikan produk ke pasar sesuai consumer insight yang didapatkan. Untuk positioningnya, susu Denko sampai saat ini menjadi market leader dan memperoleh market share hampir 50%. Dan susu Denko mampu menjawab kebutuhan para ibu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bagi anak-anaknya selama periode emas pertumbuhan. Denko merupakan susu bubuk berkualitas dan bergizi yang mengandung Grow Plus formula serta diperkaya vitamin A, B1, B3, B6, B9, C, D, E, K, kalsium, iron, biotin, dan zinc yang mendukung 10 tanda umum anak bergizi baik. Selain itu, Denko sudah menemani keluarga-keluarga Indonesia selama lebih dari 60 tahun. Dan menurut penilaian saya tentang iklan tersebut sangatlah bagus dikarenakan diiklankan untuk para orang tua agar mereka membeli produk tersebut untuk anak mereka. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.